Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan selamat bergabung dengan saya di channel Ocu LC Ngaji. Pada video ini kita akan mempelajari bahasa Arab aplikatif ya, di mana pembelajaran bahasa Arab ini akan saya bagi dalam beberapa episode dan ini bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab di tahap pemula. Baik, di video pertama ini materinya tentang al-kalimat al-arabiyah. Al-kalimat al-arabiyah kalau kita alih bahasakan ya tentang konsep kata dalam bahasa Arab ya. Seperti apa kata dalam bahasa Arab itu. Baik, jadi dalam rangkaian episode ini, rangkaian episode video ini saya istilahkan dengan as-silsilah al-dhahabiyah fi durus al-lugha al-arabiyyah. Silsilah emas dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang al-kalimat al-arabiyyah, kata-kata dalam bahasa Arab. Baik, setiap episode itu saya buat materinya dalam 3 poin. Pertama, ada poin tentang al-hiwar al-qasir, dialog singkat. Kemudian nanti yang kedua, poin keduanya adalah tentang ma'anil mufradat, arti dari kosakata-kosakata yang ada dalam dialog singkat sebelumnya. Kemudian nanti yang ketiga itu at-ta'bir ya. At-ta'bir itu tentang ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa dipakai dan kita latih, kita mumarasah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ditutup satu bagian ya, yaitu tentang gramatikal atau kaidah bahasa Arab. Baik, kita masuk yang pertama, poin pertama yaitu sebuah dialog singkat, al-hiwarul qasir, dialog singkat ya. Di mana dialog ini antara Rudi dan Budi. Hadzal hiwar al-qasir yajri baina rajulain. Dialog singkat ini terjadi antara dua orang, pertama Rudi dan kedua adalah Budi. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Ila aina tadhhab? Adhhabu ila as-suq. وماذا أنت تعمل هنا؟ أنتظر بائع بقسو. Ya, begitu teks singkatnya. Jadi ini dialog antara dua orang, pertama Rudi dengan Budi. Kemudian dialog ini dimulai oleh Rudi. Assalamualaikum akhi. Jadi Rudi mengucapkan salam kepada saudaranya yang bernama Budi. Lalu Budi menjawab waalaikumsalam. Ya. Ini sudah biasa kita kenal jawaban dari salam. Kemudian Budi setelah menjawab salam dari Rudi, beliau melontarkan satu pertanyaan. Ila aina tadhhabu? Ila aina tadhhabu? Kemanakah kamu pergi? Jadi Budi ini menanyakan kemana Rudi mau pergi begitu. Nah, Rudi menjawab adhhabu ila suq. Saya, kata Rudi, pergi ke pasar, sedang dalam perjalanan menuju pasar. Lalu Rudi membalas atau balik bertanya juga kepada Budi. Wa madza anta ta'malu huna? Wa madza anta ta'malu huna? Dan apa juga yang kamu lakukan di sini? Jadi kata Rudi, kalau saya ke pasar, kamu ngapain di sini? Wa madza anta ta'malu huna? Wa madza anta ta'malu huna? Nah, Budi menjawab, antadhiru bai'a baksu.
Antadhiru bai'a bakso. Kata Budi, saya sedang menunggu penjual bakso. Saya sedang menunggu penjual bakso. Baik, saya ulangi. Saya bacakan dialognya lagi supaya nanti membantu listening kawan-kawan. Apa namanya, maharah al-istima'. Assalamualaikum akhi, kata Rudi kepada Budi. Lalu Budi menjawab, Wa'alaikumussalam. Ila aina tadhhab? Rudi menjawab, Adhhabu ila suq. Wa madha anta ta'malu huna? Wa madha anta ta'malu huna? Budi menjawab, Antadhiru bai'a baksu. Antadhiru bai'a baksu. Baik, sekarang kita pindah ke poin kedua. Nantaqilu ila an-nuqtah ats-tsaniyah. Di poin kedua ini mengenai mufradat atau kosakata yang saya ambil dari dialog singkat di atas. Akhi, akhi itu artinya saudaraku, ya. Saudaraku. Bukan saudariku, tapi saudaraku. Artinya ini saudara laki-laki. Ila aina. Ila aina. Itu terjemahannya kemana. Suqun. Suqun. Artinya pasar. Huna. Huna. Ini artinya di sini. Darsun. Darsun. Ini artinya pelajaran. Kalimatun. Kalimatun. Ini artinya adalah kata. Ya, kata. Kemudian adhabu. Adhabu. Itu saya tuliskan dalam kurung ana, ya. Karena ini sangat berkaitan dengan subjeknya nanti. Jadi ana adhabu. Artinya apa? Saya sedang pergi. Saya sedang pergi. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Kamu sedang pergi. Ana antadhiru. Ana antadhiru. Saya sedang menunggu. Bai'un. Bai'un. Itu artinya penjual. Salamun. Salamun. Ini artinya adalah kedamaian atau keselamatan. Hiwarun qasirun. Hiwarun qasirun. Ini artinya dialog pendek atau dialog singkat. Kemudian mufradatun. Mufradatun. Ini artinya beberapa kosakata. Saya tambahkan kata beberapa, ini menunjukkan bahwa kata mufradat ini bentuknya adalah jamak, ya, bentuk jamak. Kemudian kata yang terakhir al-ma'ani. Al-ma'ani. Ini artinya adalah beberapa makna. Lagi-lagi saya menggunakan kata beberapa. Ini artinya bahwa kata al-ma'ani ini adalah bentuk jamaknya. Baik, itu dia kosakata-kosakata yang bisa diambil dari dialog singkat ini dengan tujuan untuk memperkaya perbendaharaan kosakata rekan-rekan sekalian dalam bahasa Arab. Nantaqil ila an-nuqtah ats-tsalitsah. Kita pindah ke poin ketiga. Ini mengenai at-ta'bir, ya, mengenai ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa kita pakai dalam sehari-hari. Dan itu juga ada dalam dialog tadi. Ungkapan pertama ini diambil dari dialog atau pertanyaan Budi ke Rudi, ya, yang bunyinya begini. Kata Budi, ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Kemana kamu pergi? Atau kemanakah kamu pergi? Nah, kata Rudi, ana adhhabu ila. Ana adhhabu ila. Ana adhhabu ila. Kata Rudi, saya sedang pergi ke titik-titik. Nah, dalam dialog singkat tadi itu Rudi mengatakan ana adhhabu ila suq. Saya sedang pergi ke pasar. Nah, di sini
rekan-rekan sekalian, para pembelajar bahasa Arab, bisa menukar kata-kata as-suq itu ke satu kata dari sekian banyak kata yang ada dalam kotak yang sebelah kiri ini. Contohnya, Budi bertanya, ila aina tadhhabu? Kata Rudi, ana adhhabu ila al-mat'ami. Al-mat'am, ya, al-mat'ami. Ini artinya restoran atau rumah makan. Atau ana adhhabu ila al-madrasati. Ini al-madrasah, ini artinya tentu sekolah ya atau madrasah. Atau juga bisa ana adhhabu ila al-qaryati. Al-qaryah, ini artinya kampung atau desa. Atau juga bisa dijawab dengan mengatakan ana adhhabu ila al-jami'ati. Ila al-jami'ah. Al-jami'ah ini artinya kampus atau universitas. Atau juga bisa ana adhhabu ila syati'il bahr. Syati'il bahri. Syati'il bahr ini artinya tepi pantai. Artinya saya pergi ke pantai. Kemudian bisa juga dengan menggunakan atau memilih kata yang terakhir, ana adhhabu ila hadiqatil hayawanat. Hadiqatil hayawanat. Ya. Hadiqatil hayawanat ini artinya adalah kebun binatang. Jadi ketika kita mengatakan ana adhhabu ila hadiqatil hayawanat, itu artinya saya sedang pergi ke kebun binatang. Jadi rekan-rekan pecinta dan pembelajar bahasa Arab, silahkan gunakan ungkapan ini ke kawan-kawan. Umpamanya ada kawan yang kita lihat sedang berjalan menuju suatu tujuan. Nah, kita bisa lemparkan pertanyaan ini. Ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Dan nanti dia akan jawab dengan menggunakan bahasa ya, yang dia bisa. Atau Anda ditanya oleh kawan dalam bahasa Arab, dan juga lagi-lagi Anda sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya. Dia lihat, lalu dia bertanya, ila aina tadhhab? Nah, Anda bisa menggunakan jawaban ini, pola atau ungkapan seperti ini. Ana adhhabu ila, nah sebutkan tujuan Anda. Baik, ungkapan yang kedua ini diambil dari potongan pernyataan Budi yang berbunyi, ana antadhiru ba'i'a baksu. Ana antadhiru ba'i'a baksu. Di dialog singkat itu Budi kan ditanya balik oleh Rudi. Kata Rudi, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu kerjakan di sini? Kata Budi, saya sedang menunggu penjual bakso. Nah, saya sedang menunggu, ana antadhiru ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam konteks yang sama. Tapi dengan menyebutkan objek yang ditunggu yang berbeda sesuai dengan konteks Anda saat itu. Nah, di sini bisa kita contohkan. Kata Rudi kepada Budi tadi, madza anta ta'malu huna? Kamu ngapain di sini? Ngerjain apaan? Nah, kata Budi, ana antadhiru sadiqi. Sadiqi. Ya, artinya temanku atau sahabatku. Jadi saya sedang menunggu sahabatku. Mungkin sahabatnya sedang ada janji dengan sahabatnya, jadi dia menunggu sahabatnya itu di situ. Atau bisa juga dengan mengatakan atau menjawab, ana antadhiru sayyaratal ujrati. Sayyaratal ujrah, ya. Sayyaratal ujrah. Ini artinya taksi, ya. Mobil taksi. Mobil taksi, ya, taksi. Atau mungkin juga bisa seperti ini. Ana antadhiru al-hafilati. Ana antadhiru al-hafilah. Al-hafilah ini artinya bus ya, atau bis ya. Seperti bus sekolah, bus kota ya. Kemudian ana antadhiru ad-duyuf. Ana antadhiru ad-duyuf. Ad-duyuf ini artinya para tamu. Jadi mungkin dia sedang menunggu para tamu-tamu yang ingin datang ke rumahnya, jadi dia tunggu di situ. Jadi dia bilang ana antadhiru ad-duyuf. Saya sedang menunggu para tamu.
Baik, ini dua ungkapan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nantaqilu ila an-nuqta al-akhirah. Kita pindah ke ungkapan yang kita pindah ke poin yang terakhir, itu mengenai qawaid atau gramatikal bahasa Arab untuk materi pertama ini. Baik. Seperti yang dilihat di sini, judulnya perbandingan istilah Arab Indonesia. Maksudnya di sini adalah kita mencoba untuk membandingkan beberapa istilah dalam bahasa Arab dengan istilah dalam bahasa Indonesia yang ada kaitannya. Baik, kita lihat di sini istilah pertama, ya. Ini ada kata huruf abjad, ya, huruf abjad. Huruf abjad ini yang kita hafal A, B, C, D, E, F, G, ya, sampai Z. Nah, huruf abjad ini kalau kita susun, ya, kita rangkai, itu akan menghasilkan sebuah istilah namanya kata. Contohnya, huruf I kita gabung dengan huruf B, huruf U, jadinya ibu. Nah, ibu ini disebut dengan istilah kata namanya. Nah, kalau kata ini kita rangkai, ya, sehingga menunjukkan sebuah makna lengkap, maka akan muncul lagi satu istilah baru namanya kalimat. Jadi singkatnya, huruf abjad ini adalah komponen untuk membentuk sebuah kata. Kemudian kata ini juga akan menjadi bahan baku untuk membentuk sebuah kalimat. Jadi prosesnya dari rangkaian huruf menjadi kata, kemudian kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, ini istilah bahasa kita. Contohnya di sini adalah huruf, ada di sini ada 4 huruf, ya. S, A, ya, S, A, Y, kemudian A. Dirangkai sehingga dia membentuk menjadi kata saya. Nah, ini yang kata ini. Kemudian saya ini kita gabung dengan kata-kata yang lain seperti sedang, menunggu, penjual bakso. Sini ada berapa kata ini? 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kata kita rangkai, jadilah dia menjadi sebuah kalimat. Jadi ini contoh kalimat. Jadi saya sedang menunggu penjual bakso. Ini artinya ini adalah satu contoh kalimat yang dia komponennya terdiri dari susunan atau rangkaian kata. Kemudian yang kata-kata yang menyusun kalimat ini pun dia tersusun dari beberapa huruf. Baik, kemudian, nah kalau ini kita lihat ke dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab, ada satu istilah yang disebut namanya harfun hijai. Nah, ini yang saya tandain, harfun hijaiyun. Harfun hijaiyun ini artinya adalah abjad Arab, huruf abjad Arab. Seperti yang kita tahu, hamzah, ba, ya, ta atau a, ba, ta, sa, dan sampai akhirnya. Nah, huruf harfun hijai ini kalau kita susun, ya, dia akan melahirkan sebuah kata, ya, sebuah kalimah, ya, kalimatun. Nah, jadi kalimatun itu dia komponennya adalah rangkaian atau beberapa huruf hijai yang digabung. Kemudian kalimatun atau kalimah ini kalau kita rangkai, kita gabung lagi sehingga menunjukkan satu makna lengkap, itu akan memunculkan yang namanya kalam, ya, kalamun. Jadi prosesnya harfun hijai atau abjad, huruf abjad Arab kalau disusun sehingga menunjukkan satu makna tunggal, jadi dia akan melahirkan apa yang disebut dengan sebuah kalimah atau kalimatun. Kemudian kalimah ini kalau disusun dia akan melahirkan apa yang disebut dengan kalam. Jadi prosesnya dari harfun hijai akan melahirkan kalimah, kemudian kalimah akan melahirkan kalam. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat ke bahasa Arab, bahasa Indonesia, harfun hijaiyun ini sama dengan huruf abjad ini, ya. Jadi istilah bahasa kita huruf abjad. Kalau bahasa Arab nih namanya abjad harfun hijai. Kalau disusun, dirangkai akan melahirkan kalimah dalam bahasa Arab. Nah,
Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf abjad akan melahirkan kata. Jadi, kalimah itu dalam bahasa Arab ini, istilah kalimah dalam bahasa Arab, itu padanannya adalah kata. Jadi, saya ulangi, istilah kalimatun atau kalimah dalam bahasa Arab, itu padanannya adalah kata, adalah istilah kata. Adapun kalam, yang merupakan komponennya kalimah, ya, kalam, itu padanannya adalah apa yang disebut dalam bahasa kita ini, ya, kalimat. Jadi jangan salah paham. Kalimat istilah kalimat dalam bahasa Indonesia itu bukan ini padanannya, ya, bukan ini, tapi kalam, ya, kalam. Jadi istilah kalam dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, sedangkan kalimatun atau kalimah dalam bahasa Arab itu padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi ini perlu dipahami betul. Baik, ini contoh dalam bahasa Arab. Ini ada tiga huruf, ya, huruf abjad Arab, 1, 2, 3, hamzah, nun dengan alif. Dirangkai maka terciptalah sebuah kalimah yang tadi padanannya dalam bahasa kita kata. Terlahirlah sebuah kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya berbunyi ana, ya, ana. Kemudian ana ini dirangkai lagi dengan kata yang lain seperti 1, 2, 3, ya. Antadhiru ba'i'a sati. Nah, akhirnya apa? Terciptalah apa yang disebut dengan kalam dalam bahasa Arab, yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Ana antadhiru ba'i'a sati. Saya sedang menunggu penjual sate. Baik, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.